Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Selain nikmat sehat dan juga sempat, nikmat untuk bisa melaksanakan satu di antara perintah Allah itu adalah nikmat yang jauh lebih berharga dibanding dengan dunia beserta segala isinya. Karena kehadiran salat zuhur kita ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sebab di antara sebab-sebab kita punya dosa diampuni dosa kita, dan juga dicatatkan bagi kita setiap khutwah atau langkah kaki yang kita ayunkan sebagai pengangkat derajat kita dan penghapus kesalahan-kesalahan kita, serta mudah-mudahan salat zuhur ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah kita melaksanakan salat zuhur, kita kembali mengkaji satu ayat dari surat Yasin. Ayat yang sangat familiar ini, saya kira Bapak Ibu sudah pada hafal. Minimal ayat 9. Kalau belum hafal seluruhnya, ayat 9 ini kita hafalkan. Ini ayat tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Jahal. Kita tahu bahwa orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal itu sendiri adalah pamannya Nabi, keluarganya Nabi. Tapi kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kebencian orang lain kepada beliau. Di antara niat jahat yang ada dalam diri Abu Jahal adalah ingin mencelakai Rasulullah. Entah itu menyakiti hingga membunuh Rasulullah. Dan setiap kesempatan untuk melakukan hal itu selalu gagal. Ini bukti bahwa Allah senantiasa menjaga nabinya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah mengatakan, dan sesungguhnya Allah akan menjagamu wahai Muhammad dari kejahatan manusia. Gak mungkin Nabi kok dicelakai oleh umatnya, itu gak mungkin. Pasti dijaga oleh Allah, mendapatkan proteksi yang sempurna. Nah, Abu Jahal itu diam-diam ingin mencelakai Rasulullah. Pada hari H, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, Abu Jahal itu sudah menghunuskan pedangnya. Pokoknya bagaimana caranya Nabi Muhammad itu cedera, celaka. Padahal saat itu antara Abu Jahal dengan Rasulullah itu sudah ada hadapan. Rasulullah di depan Abu Jahal. Tapi qadarullah, Allah menutupi penglihatan Abu Jahal sehingga Abu Jahal tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak bisa kita tiru, ya. Pulang dari sini ada momen terus baca ayat ini, ya kecekel kalau nggak bawa SIM. Dulu salah satu mukjizat yang Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terhalang dari penglihatan orang-orang yang ingin berniat jahat kepada beliau. Tidak hanya sekali dua kali. Kalau hadis yang masyhur itu berkaitan dengan ketika Rasulullah meninggalkan kediaman beliau saat rumahnya dikepung. Ini peristiwa terjadi sebelum beliau hijrah. Rumah beliau sudah dikepung. Yang ngepung itu preman bayaran. Ada sayembara saat itu, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, bayarannya kalau sekarang mungkin miliaran. Maka anak-anak muda dari berbagai macam kabilah, kenapa dari berbagai macam kabilah? Agar tokoh-tokoh kafir Quraisy bisa lepas tangan.
Kalau ada apa-apa dengan Muhammad, mereka tidak tertuduh. Kenapa? Karena yang membunuh Muhammad adalah dari berbagai macam kabilah. Bukan hanya dari Khazraj, bukan hanya dari Quraisy, bukan hanya dari suku yang ada di dekat Ka'bah. Namun usaha mereka gagal. Malam ketika mereka akan menangkap Rasulullah hidup atau mati, ternyata Allah mentakdirkan mereka tertidur. Ada yang mungkin jagongan, ada yang ngobrol, tapi tidak melihat Rasulullah keluar dari rumah, itu tidak melihat. Padahal normalnya orang itu kalau keluar dari rumah, apalagi rumahnya sudah dikepung, sudah pasti ketahuan. Padahal waktu itu Rasulullah juga berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Rasulullah di atas ranjang. Otomatis kan ada pergantian shift di situ. Ali masuk, masuknya Ali pun tidak diketahui oleh para sahabat. Mereka yang mengepung Rasulullah, dan keluarnya Rasulullah pun tidak diketahui oleh mereka. Hingga Rasulullah ke kediaman Abu Bakar, kemudian bersembunyi di Gua Thur. Termasuk peristiwa ini. Jadi kemampuan Allah di dalam menutupi penglihatan manusia, terutama orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu bukan hanya sekedar batiniahnya saja, tapi juga fisiknya. Bukan hanya hatinya yang ditutup dari hidayah, tapi bahkan mata, kepalanya juga ditutup dari hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Waj'alna, dan telah kami jadikan, min baini aidihim, dari atau di hadapan mereka. Mereka di sini sebagaimana ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Apakah ayat ini masih relevan atau hanya terjadi di masa Nabi dulu? Tentunya Al-Quran itu relevan sepanjang zaman dan juga waktu. Bisa jadi ayat ini dapat digunakan sebagai doa, dapat dijadikan sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah perlindungan atau penjagaan dari niat jahat orang yang ingin mencelakai kita. Namanya manusia itu pasti butuh perlindungan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Kejahatan itu tidak pernah bisa terhindar dari diri kita, atau diri kita tidak pernah bisa terhindar dari kejahatan. Maka kenapa dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Syarr itu artinya keburukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan di waktu malam. Kalau sekarang kejahatan tidak hanya malam, bahkan terang-terangan di tempat umum, tidak hanya melalui online, termasuk juga offline. Kejahatan di mana-mana, maka kita butuh pertolongan Allah. Ini ayat bisa menjadi doa. Dan kami jadikan, kata Allah, di depan mereka orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang jahat, saddan, dinding yang kokoh atau penghalang. Jadi kenapa kok Allah mengatakan saddan? Padahal orang itu kalau tidak bisa melihat kan macam-macam bentuknya. Ada yang mungkin matanya ditutup sehingga terbuka saja tidak sanggup. Tapi maksudnya saddan ini, kata para ulama, adalah mereka bisa melihat orang lain, melihat A, B, C, tapi tidak bisa melihat D misalnya. Sebagaimana Abu Jahal itu bisa melihat sahabat yang lain, masih tahu rumahnya di mana, jalan kemana, tapi melihat Rasulullah tidak sanggup. Jadi tidak semua tidak bisa dilihat. Mereka masih bisa melihat, bahkan mungkin mata mereka normal, tidak mengalami kebutaan, tapi ada objek tertentu yang tidak bisa dilihat oleh mereka.
Maka ayat ini menggunakan kata saddan, seolah-olah di depan mereka itu ada dinding yang menutup. Wa min khalfihim, begitu pula di belakang mereka, saddan, ada penghalang. Depan ada penghalang, belakang juga ada penghalang. Wa ughsyaynahum, dan kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak mampu melihat apa yang ada di depan mereka. Beberapa mufassir atau ahli tafsir menjelaskan terkait dengan maksud ayat ini. Ada yang tidak bisa melihat sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, tidak bisa melihat dengan mata kepala, sama sekali tidak bisa melihat. Ada juga makna tidak bisa melihat itu tidak bisa memilah dan memilih, tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Atau bahkan kebaikan itu seolah-olah berubah menjadi keburukan, sedangkan keburukan itu seolah-olah menjadi indah. Beberapa waktu yang lalu, pas ada acara MUI di Jakarta, selesai acara itu bersamaan dengan bubaran acara sebuah konser di Gelora, titik-titik. Bukan sembarang konser ini. Konser yang bayarnya paling murah 8 juta. Penontonnya anak-anak muda, remaja-remaja. Warnanya pink semua. Dan pada saat yang bersamaan, waktu itu hujan. Bayangkan kalau mungkin kita kaum mendang-mending ya, disuruh milih 8 juta untuk nonton konser kurang lebih selama 1 jam, hujan kehujanan, belum lagi macet dan luar biasa. Dengan 8 juta untuk nyumbang saudara kita di Palestina, mending mana ini kira-kira? Atau untuk makan lah gitu. Ya mending untuk makan toh. Tapi begitulah dahsyatnya godaan akhir zaman. Sesuatu yang buruk, penuh dengan kemaksiatan, nggak mungkin mereka sholat pakaiannya you can see kok sholat piye. Tapi mereka memandang itu adalah sebuah keindahan sehingga rela membayar mahal berapapun mereka lakukan, mereka bayarkan hanya untuk seperti itu, kepuasan yang semu. Sedangkan ya, masjid sekitar sampai 20 menit qomat dari adzan sampai qomat yang datang tidak lebih dari 20 orang. Itu fakta. Maka bisa jadi orang yang ditutupi oleh Allah hatinya tidak bisa lagi melihat mana kebaikan atau kebenaran dan keburukan atau kebatilan. Tidak bisa membedakan halal haram, itu susahnya bukan main. Kenapa? Karena mata hatinya sudah ditutup oleh Allah. Pada ayat berikutnya Allah juga mengatakan wasawa'un 'alaihim, maka sama saja, tetap saja tidak akan berubah pada diri mereka, a'andzartahum, engkau telah memberikan peringatan kepada mereka, am lam tungdzirhum, ataukah engkau wahai Muhammad tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu kalau sudah dikunci pintu hatinya oleh Allah, tidak lagi memiliki kepekaan terhadap kebenaran maupun kebatilan. Sebagaimana di awal surat Al-Baqarah yang sering kita baca, ayatnya kan sama. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Hati mereka dikunci oleh Allah. Wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Jadi matanya dikunci, hatinya dikunci, telinganya ditutup. Orang-orang yang sudah seperti ini sudah akut, udah dinasehati kayak apa saja nggak bisa. Kecuali nasihat langsung dari Allah. Seperti siapa? Ya Fir'aun misalnya. Fir'aun itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka para tukang sihir Fir'aun melempar tali temali mereka, kemudian berhalusinasi menjadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular beneran. Fir'aun itu melihat, itu bukan sihir itu, tapi itu adalah mukjizat. Yang orang lain saja, tukang sihirnya saja beriman.
Tukang sihirnya saja beriman. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Istrinya Fir'aun sendiri, Asiyah itu juga beriman kepada Nabi Musa. Sedangkan Fir'aun masih bersikukuh. Kenapa? Hatinya dikunci. Walaupun datang peringatan, datang mukjizat, tetap tidak bergeming. Sampai pada akhirnya Allah sendiri yang memperingatkan Fir'aun. Pada saat ditenggelamkan di Laut Merah, baru Fir'aun sadar. Tapi kesadarannya sudah telat. Kata Fir'aun, ya, aku beriman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qabla wa kuntu minal mufsidin. Apakah baru sekarang engkau beriman, sedangkan sebelumnya engkau banyak melakukan kejahatan atau kerusakan-kerusakan di muka bumi. Memang pada akhirnya orang itu akan sadar dengan sendirinya. Allah yang menyadarkan. Namun kadang kesadaran itu datang terlambat. Datang terlambat. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Oleh karena itu, betapa mahalnya hidayah, petunjuk dari Allah, dan betapa pentingnya memiliki kemampuan menangkap hidayah, sehingga setiap sumber hidayah, petunjuk yang datang bisa kita terima dan bisa kita imani. Jangan sampai kita na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana yang disebutkan dalam dua ayat ini, termasuk orang yang ditutup pintu hatinya oleh Allah sehingga tidak peka terhadap kebenaran dan juga kebatilan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita dan mengistiqomahkan kita dalam iman serta menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan, juga perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat yang ke-11. Dan mudah-mudahan nanti akhir kajian surat Yasin ini ada Bapak Ibu yang sudah hafal. Kan kita gampang nih, tiap pekan satu ayat. Jadi kalau kita misalnya mau ngimbangi, tidak harus langsung satu surat, tiap pekan aja ngapal satu ayat. Nggak harus distorkan. Kalau distorkan pasti banyak yang tiba-tiba keluar masjid. Dengan dihafalin sendiri aja. Oh ini dengan ngapalin sendiri itu ayatnya dihafalin, diulang-ulang hafal, keluar dari sini apa? Nggak harus distorkan. Storannya nanti di rumah sama istri aku tadi hafal loh surat Yasin ayat 9, 10 sih coba didengerin. Nah, kita baca gitu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Satu lagi, wa sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cakep, gitu. Ya, dua ayat. Kalau kepanjangan ya satu ayat enggak apa-apa. Mudah-mudahan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang terpatri, tersimpan dalam hati kita, sehingga itu bisa menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.